Bagaimana seorang anak desa sederhana bisa naik menjadi penguasa paling lama dalam sejarah Indonesia? Bagaimana seorang jenderal militer mampu mengendalikan negara selama lebih dari 3 dekade, lalu akhirnya jatuh dalam waktu yang begitu singkat? Inilah kisah Soeharto, tokoh yang bagi sebagian orang adalah bapak pembangunan, namun bagi yang lain adalah simbol kekuasaan yang terlalu lama. Dari medan perang, intrik politik, hingga kejatuhan dramatis di tahun 1998. Mari kita telusuri perjalanan lengkap Soeharto, dari jenderal hingga penguasa 32 tahun. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Kemusuk, Yogyakarta. Ia berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang petani sekaligus abdi desa, sementara ibunya juga hidup dalam keterbatasan. Sejak kecil, kehidupan Soeharto tidak stabil. Ia bahkan sempat berpindah-pindah tempat tinggal karena ekonomi yang sulit. Hal ini membentuk karakter Soeharto menjadi pribadi yang tangguh, sabar, dan penuh perhitungan. Pendidikan formalnya tidak terlalu tinggi. Ia hanya menempuh pendidikan hingga sekolah menengah pertama. Namun, Soeharto memiliki ketertarikan besar pada dunia militer, yang saat itu menjadi salah satu jalan untuk meningkatkan status sosial. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, Soeharto mulai masuk dunia militer melalui organisasi bentukan Jepang, yaitu PETA, Pembela Tanah Air. Disinilah awal karir militernya dimulai. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 1945, Soeharto bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat yang kemudian berkembang menjadi TNI. Ia terlibat aktif dalam berbagai pertempuran melawan Belanda. Salah satu momen penting dalam karir militernya adalah serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Serangan ini bertujuan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih memiliki kekuatan militer dan belum sepenuhnya dikuasai Belanda. Meskipun ada perdebatan sejarah mengenai peran detail Soeharto dalam serangan ini, peristiwa tersebut menjadi salah satu batu loncatan yang memperkuat reputasinya sebagai komandan yang cakap. Setelah kemerdekaan diakui, Soeharto terus naik pangkat di militer. Ia dikenal sebagai sosok yang tenang, tidak banyak bicara, namun sangat strategis. Memasuki tahun 1950-an dan 1960-an, Soeharto mulai menempati posisi penting di tubuh militer. Ia pernah menjabat sebagai Panglima Komando Mandala dalam operasi pembebasan Irian Barat. Operasi ini sukses secara politis dan semakin meningkatkan kepercayaan pemerintah terhadap Soeharto. Namun, perjalanan karirnya tidak selalu mulus. Ia sempat tersandung kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan logistik militer. Meski begitu, ia tidak pernah benar-benar jatuh dari panggung kekuasaan. Soeharto justru terus membangun jaringan dan memperkuat posisinya di dalam militer. Tanggal 30 September 1965 menjadi salah satu momen paling menentukan dalam sejarah Indonesia dan dalam hidup Soeharto. Pada malam itu, sekelompok pasukan menculik dan membunuh 6 jenderal TNI dalam sebuah peristiwa yang dikenal sebagai Gerakan 30 September. Situasi menjadi kacau. Negara berada di ambang krisis besar. Di tengah kekacauan itu, Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad bergerak cepat. Ia mengambil alih kendali militer dan menumpaskan gerakan tersebut. Soeharto menuduh Partai Komunis Indonesia sebagai dalang di balik peristiwa tersebut. Apa yang terjadi setelahnya adalah salah satu strategi kemanusiaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Pembantaian massal terhadap orang-orang yang diduga terkait dengan PKI. Ratusan ribu hingga jutaan orang menjadi korban. Peristiwa ini tidak hanya mengubah arah sejarah Indonesia, tetapi juga membuka jalan bagi Soeharto untuk naik ke puncak kekuasaan. Pada 11 Maret 1966, Presiden Soekarno menandatangani sebuah dokumen yang dikenal sebagai Super Semar
Surat Perintah 11 Maret. Dokumen ini memberikan wewenang kepada Soeharto untuk mengambil tindakan demi menjaga keamanan dan stabilitas negara. Namun, Super Semar menjadi titik awal pergeseran kekuasaan. Dengan surat tersebut, Soeharto mulai membubarkan PKI, menangkap tokoh-tokoh yang dianggap berbahaya, dan secara perlahan mengurangi kekuasaan Soekarno. Pada tahun 1967, Soeharto resmi diangkat sebagai pejabat presiden. Setahun kemudian ia menjadi presiden penuh Republik Indonesia. Era baru dimulai, Orde Baru. Soeharto membawa visi stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Ia membuka Indonesia kepada investasi asing, memperbaiki hubungan internasional, dan fokus pada pembangunan ekonomi. Program-program seperti Repelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun diluncurkan. Hasilnya cukup signifikan. Infrastruktur berkembang, produksi pangan meningkat, Indonesia sempat mencapai swasembada beras. Soeharto juga mendapatkan dukungan kuat dari militer dan birokrasi. Namun, stabilitas ini datang dengan harga yang mahal. Di balik pembangunan, ada kontrol ketat terhadap kebebasan. Pers dibatasi, kritik terhadap pemerintah tidak ditoleransi, partai politik disederhanakan menjadi hanya 3, Golkar, P3, dan PDI. Pemilu tetap diadakan, tetapi hasilnya hampir selalu dimenangkan oleh Golkar, partai yang didukung oleh pemerintah. Selain itu, praktis korupsi, kolusi, dan nepotisme mulai merajalela. Keluarga Soeharto, yang sering disebut sebagai cendana, memiliki pengaruh besar dalam berbagai sektor ekonomi. Hal ini menjadi sumber ketidakpuasan yang terus tumbuh di mata masyarakat. Tahun 1997, krisis ekonomi Asia menghantam Indonesia dengan keras. Nilai rupiah anjlok, harga-harga melonjak, banyak perusahaan bangkrut. Rakyat mulai merasakan dampak langsung. Pengangguran meningkat, kemiskinan melonjak, ketidakpercayaan terhadap pemerintah membesar. Demonstrasi mahasiswa mulai bermunculan di berbagai kota. Tuntutan utama mereka adalah reformasi dan pengunduran diri Soeharto. Pada bulan Mei 1998 menjadi puncak krisis. Kerusuhan besar terjadi di Jakarta dan di beberapa kota lainnya. Situasi semakin tidak terkendali ketika mahasiswa menduduki gedung DPR MPR. Tekanan datang dari berbagai arah. Mahasiswa, masyarakat, elit politik, bahkan dari dalam militer sendiri. Dan akhirnya, pada 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia. Setelah 32 tahun berkuasa, era Orde Baru berakhir. Setelah turun dari jabatan, Soeharto hidup lebih tertutup. Ia sempat menghadapi berbagai tuntutan hukum terkait dugaan korupsi, namun prosesnya tidak benar-benar tuntas karena kondisi kesehatannya. Soeharto wafat pada 27 Januari 2008. Hingga kini warisannya masih menjadi perdebatan. Soeharto adalah sosok yang kompleks. Di satu sisi ia berhasil membawa stabilitas dan pembangunan ekonomi. Di sisi lain, pemerintahannya juga diwarnai pelanggaran HAM dan praktik KKN. Apakah ia pahlawan pembangunan atau simbol kekuasaan otoriter? Jawabannya mungkin tergantung dari sudut pandang masing-masing. Namun satu hal yang pasti, Soeharto adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia, dan kisahnya akan terus dikenang, dipelajari, dan diperdebatkan. Kalau kamu suka konten bersejarah seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman-teman kamu. Sampai jumpa di video berikutnya.